You welcome back to my channel guys, channel Serabutan buat kamu yang sedang nyari inspirasi. Oke guys, masih bersama saya Anggi Maulana. Dan kali ini aku mau share, berbagi informasi. Kali ini topiknya adalah shadow ban. Shadow ban khususnya di Instagram guys. Nah, kenapa aku share video tentang shadow ban? Karena di sini aku ada pengalaman dan baru aja terjadi ya, kisaran beberapa bulan yang lalu, dan ini penting aku share karena aku pingin teman-teman tuh yang punya usaha khususnya yang itu bergantung dengan sosial media khususnya Instagram itu benar-benar aware dengan masalah ini. Nah, kenapa? Karena dampaknya cukup besar terhadap traffic yang ujungnya adalah di revenue pendapatan di usaha kalian guys. Nah, di sini aku ada satu account Instagram ya, public Instagram. Di situ untuk iklan ya, iklan lowongan, dan di situ kena shadow ban guys. Nah, apa itu shadow ban? Shadow ban itu adalah satu kondisi di mana account Instagram itu akan susah untuk di reach audience. Artinya ada banyak hal yang bisa terjadi di situ sebelumnya. Ada juga banyak yang udah ngebahas dimanapun. Tapi di sini aku akan lebih spesifik membahas karena apa yang aku alami. Karena aku alami itu, aku mendalami dan aku dapat kata kunci, dapat ibaratnya formula dari cara mengatasi dan apa sih penyebab dari shadow ban itu berdasarkan experience yang aku alami ya guys. Nah, di agensi lowongan itu sempat mengalami shadow ban itu di sekitar bulan Maret. Nanti akan aku tunjukin datanya, metrik datanya, gimana pengaruh shadow ban itu akan berdampak besar terhadap bisnis teman-teman yang sangat bergantung dengan traffic Instagram. Nah, lagi shadow ban kondisi di mana account kita atau mungkin postingan kita itu akan sulit dijangkau oleh audiens. Ada beberapa kategori, misalnya yang pertama dari sisi posting. Ada yang shadow ban itu sifatnya dari postingan. Jadi postingan kita itu ketika kita menggunakan hashtag tertentu itu akan susah ditemukan atau tidak muncul. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam pencarian Instagram itu, lalu ketik keyword yang kalian cari, dan atau mungkin keyword hashtag ya, lalu kalian masuk, itu ada disuguhkan oleh dua tampilan ya. Yang pertama adalah recent ya, postingan dengan hashtag terbaru, dan yang kedua adalah hashtag populer. Nah, teman-teman kalau dicek di hashtag populer nggak muncul, itu besar kemungkinan karena konten teman-teman kurang banyak engagementnya. Nah, yang bisa buat ngecek adalah konten recentnya di sini. Ketika teman-teman bisa lihat di hashtag recent kok nggak muncul konten teman-teman, bisa jadi teman-teman account Instagramnya itu terkena shadow ban. Nah, itu nggak saya alami. Ketika aku cari hashtag terbaru, itu muncul guys. Nah, yang paling parah ada di sini, di yang kedua. Dia shadow ban, tapi di pencarian accountnya. Jadi kalau teman-teman nanti masuk account Instagram gitu, lalu masuk ke dalam pencarian, itu teman-teman akan susah menemukan account Instagram yang terkena shadow ban itu. Meskipun kita menulis username-nya itu hampir lengkap. Nah, di sini aku mau tunjukin ya, ini video sengaja aku screen saving, aku record ya screennya, tepat pada saat mungkin beberapa hari setelah terkena shadow ban, karena aku udah mau rencana bikin konten ini. Dan di sini kalau teman-teman misalnya lihat di sini, ini adalah account Instagramku. Di sini beberapa ya, ini ada satu yang dia itu account publik untuk lowongan. Di sini ada cukup lumayan ya, followernya ada 50 ribuan. Dan ini adalah account yang terkena shadow ban guys. Ada beberapa penyebab yang bikin ini kena shadow ban. Nanti akan kita bahas, tapi kita akan bahas dulu seperti apa sih kondisi shadow ban yang dialamin akun ini. Jadi kalau kita masuk di pencarian gitu ya guys, nah di sini, lalu kita ketikkan misalnya ketikkan di sini. Teman-teman ketik misalnya di sini kan username-nya lokerjogja_info ya. Nah, di sini itu nanti nggak bakal muncul guys, meskipun kita nulisnya kurang satu huruf aja guys, misalnya gini. Nah, kalau sekarang ini kan dia muncul ya, nih muncul di atas ya.
walaupun kurang satu huruf. Nah, pada waktu itu dia itu nggak muncul guys, walaupun cuma kurang satu huruf, dia nggak ada masuk di rekomendasi pencarian. Nah, oke guys, di sini kita akan coba lihat insight ya. Ini insight sebelum terkena shadow ban guys. Teman-teman bisa lihat di sini untuk followersnya ini cukup banyak ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Ya, di sebelum garis itu teman-teman bisa lihat di atas semua ya itu grafisnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu di bawah titik 0, artinya di situ tuh nggak ada pertumbuhan followers guys. Dan di sini akan aku liatin, ini video aku record ketika mengalami shadow ban dan teman-teman bisa cek di pencarian, lalu ketikkan nama username hampir lengkap ya, kurangin aja satu huruf. Dan teman-teman bisa lihat di sini nggak ada muncul satupun guys di pencarian rekomendasi. Nah, ketika kita tambahin, kita lengkapin, memang muncul ya. Tapi kan nggak mungkin orang ya langsung tahu username kita ya. Nah, disinilah shadow ban itu terjadi guys. Jadi account kita itu tidak direkomendasikan secara sistem ya. Itu adalah kondisi shadow ban yang dialami account ini. Nah, seperti apa pengaruhnya? Gila banget. Nah, ini akan aku tunjukin seperti apa ya pengaruhnya. Nah, oke guys, di sini kita akan lihat ya traffic dari Instagram, namanya akunnya ini. Nah, kita akan lihat grafiknya ya. Jadi masih di bulan tahun 2021 ya, ini di bulan November. Teman-teman bisa lihat nih, kita mau lihat di kunjungan profil Instagram dulu guys. Kunjungannya itu ya guys, ini per harinya itu bisa di atas, lumayan nih, berapa ini angkanya? Nah, di atas 3.000-an ya. 3.000-an, di sini langsung anjlok turun. Nah, di sini guys. Nah, dia turun di 2.000, turun lagi, sampai cuma di angka ratusan. Nah, ini udah mulai recovery lagi guys di bulan Maret 2021. Makanya ini aku bikin kontennya di sini. Nanti akan aku tunjukin record selama di sini itu seperti apa ya. Ada screen savernya. Nanti akan aku tunjukin. Nah, ini adalah di kunjungan Instagram. Jadi yang biasanya itu 3.000 per hari, which is kalau nanti kita konekkan ke Google AdSense, itu cukup banyak traffic yang masuk di sana di website kita. Tapi di sini karena dia turun, tentu akan anjlok banget guys. Itu salah satu pengaruhnya juga ya. Nah, di sini ketika akun Instagram di ban, fanpage itu nggak masalah ya. Sepertinya di sini fine-fine aja. Lalu yang kemudian di pengikut Instagram guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Sehari itu yang follow itu bisa lumayan banget nih. Ada di angka 200-an ya. Di angka 200-an sampai kemudian di 1 Desember itu ya, kisaran tanggal ini 27 November ya. Itu dia terkena shadow ban dan pengikutnya cuma 22 orang ya per hari ya. Ini rata-rata ya 20-an ya. Dan ini flat selama kurang lebih 3 bulan guys. Nah, ini 3 bulan dan ini udah mulai recovery di bulan Maret ya. Maret udah mulai recovery tapi memang nggak segitu gedenya di bulan-bulan ketika normal ya. Nah, ini adalah contoh pengaruh dari shadow ban itu seperti ini guys. Nah, seperti itu guys kondisi dari matriks jangkauan atau mungkin pertumbuhan follower dari account Instagram yang kena shadow ban. Nah, shadow ban ini sifatnya itu sementara, jadi memang nggak terus-terusan ya. Tapi ketika udah kena shadow ban seperti itu, kayak kena peringatan gitu, itu akan secara algoritma, secara mungkin sistemnya ya dari Instagram itu lebih aware sama account kalian. Akan lebih sensitif account kalian sekali melakukan kesalahan yang mungkin dulu dilakukan itu nggak masalah, tapi ketika sekarang dilakukan itu jadi masalah. Dan ini terbukti ya, dilihat ya bahwa sebelum kena shadow ban itu pertumbuhan follower jangkauan itu lumayan gede banget, dan setelah recovery itu pun flat ya, sulit, padahal treatmentku adalah sama. Sehingga ini teman-teman penting buat ibaratnya nge-treatment account Instagram teman-teman, terutama buat yang bisnisnya itu kaitannya dengan endorse, buat segala hal yang kaitannya dengan menggunakan Instagram. Nah, di
account ini sendiri itu revenue-nya itu selama terkena shadow ban karena account kita tuh sulit buat ditemukan, dan maka orang-orang yang mau nitip endorse, mau nitip iklan di sana itu menjadi lebih sedikit guys, dan itu pengaruhnya bukan sedikit lagi ya, cukup banyak ya, hampir 50% ke atas dropnya, hampir 70%-an itu selama kena shadow ban. Alhamdulillah sekarang tuh udah mulai bisa ke search ya, udah bisa mulai muncul di pencarian, udah masuk ke rekomendasi atas juga. Nah, dengan berbagi video kali ini, aku pengen teman-teman juga yang punya account, khususnya account publik yang kaitannya sama endorse, iklan, dan lain-lain tuh bisa menghindari hal-hal yang bakal gue sebutin kali ini. Nah, apa yang bikin account Instagram itu bisa kena shadow ban atau mungkin peringatan dari Instagram yang itu tuh punishment dari aktivitas yang sebetulnya melanggar, tapi nggak ada peringatan nih, nggak ada notifikasi, nggak ada, ibaratnya nggak ada peringatan lah, tiba-tiba drop aja gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Nah, dari yang aku lakukan itu ada beberapa hal yang paling kerasa itu adalah dari kegiatan follow dan unfollow. Nah, jika teman-teman tuh membangun account Instagram atau mungkin follower ya, dengan cara follow unfollow itu teman-teman stop aja deh. Mungkin di tahun-tahun pertama atau mungkin sebelum account Instagram teman-teman tuh kena shadow ban itu nggak masalah ya, mungkin teman-teman lakukan follow unfollow, tapi udah sekali kena itu akan sensitif banget guys, akan sensitif banget, dan itu aku rasain dan udah aku praktekin. Dulu pas bangun pertama itu kita juga lakuin follow unfollow kayak jemput bola gitulah ya, biar masa kan kalau follower sedikit mau engagement-nya tinggi kan rada susah ya, mesti harus dibangun dulu engagement-nya dengan interaksi ya gitu. Nah, ketika udah lumayan nih follower, engagement udah lumayan, mending teman-teman fokus pada kontennya. Jadi yang pertama hindari follow unfollow. Yang kedua teman-teman jangan gunakan hashtag yang itu terus. Jadi teman-teman acak hashtagnya tentu sesuai dengan target atau mungkin Instagram temen-temen tuh mau jualan apa sih, misalnya kayak konveksi, udah seputaran konveksi, tapi jangan pakai urutan hashtag yang sama terus di copy paste terus. Nah, itu jangan, mending mungkin pakai 3 hashtag beda tapi masih senada gitu. Itu yang ketiga, jangan gunakan party tool kayak misalnya robot lah ya, robot posting, robot follow unfollow dan lain-lain. Hindari penggunaan robot itu. Kalau teman-teman mau posting secara otomatis, teman-teman bisa menggunakan Business Suite. Business Suite itu adalah business manager yang account Instagram manager yang memang disediakan oleh Facebook untuk mengatur kapan teman-teman mau jadwal posting ya, mau jam berapa, mau kapan, juga terkait dengan story dan lain-lain. Itu Instagram udah, Facebook udah, Meta maksud saya, udah menyediakan platform itu. Jadi cukup pakai itu, nggak usah pakai platform yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah ketika teman-teman menggunakan Business Suite atau mungkin Instagram Manager ya untuk mengatur jadwal, teman-teman harus imbangi namanya posting secara manual. Jadi kayak ngetik, upload secara manual menggunakan smartphone. Nah, seperti itu tetap harus diimbangin. Jangan full menggunakan Business Suite ini. Karena itu yang aku lakukan ketika dapat klien untuk iklan lowongan seperti itu, aku biasanya full menggunakan ini Business Suite ini. Dan sekarang itu aku barengin dengan teknik manual untuk beberapa kali untuk teknik manual posting. Nah, kenapa perlu kita imbangin dengan upload secara manual ya, kayak upload gambar dengan smartphone, story dengan smartphone secara manual, biar account kita itu nggak dianggap dijalankan oleh robot, karena itu memang udah di aware sama si Meta sendiri ya. Jadi penggunaan robot di dalam menjalankan aktivitas Instagram itu bisa melanggar ibaratnya ketentuan dari Instagram sendiri guys. Nah, seperti itu, kurang lebih 4 itu udah cukup lah kalau teman-teman beraktivitas secara normal, yaitu sebetulnya bisa terhindar. Nah, gimana kalau udah terkena shadow ban nih, karena mungkin nafsunya kan naik ya, follow sebanyak-banyaknya, unfollow sebanyak-banyaknya, komentar di account-account yang gede secara masif ya kan, DM ke banyak orang.
Dan akhirnya ya secara nggak sadar karena nggak ada peringatan, tiba-tiba jangkauan teman-teman menurun drastis atau follower yang biasanya banyak jadi dikit banget nih, drop nih. Nah itu kalau misalnya nggak ngecek insight itu nggak akan pernah tahu, kayak fine-fine aja, biasa-biasa aja. Tapi kalau teman-teman bisa cek insight itu teman-teman bisa melihat nih parameter apa sih sebetulnya yang sedang terjadi itu. Nah apa yang harus dilakukan? Pertama pasti kurangin aktivitasnya teman-teman. Kurangi aktivitas yang di Instagram. Misalnya kalau misalnya teman-teman itu sehari bisa posting 10 kali, ya kurangin aja jadi 3 kali, 2 kali. Yang kedua, pakai hashtag yang berbeda tapi masih senada ya, berbeda dengan yang biasanya teman-teman lakukan. Nah teman-teman bisa lihat kapan mulai terjadi shadow ban tuh ya dari traffic teman-teman, kapan dia mulai drop. Nah disitulah sebetulnya aktivitas yang mencurigakan itu terdeteksi. Nah, yang ketiga adalah hindari menggunakan tools ya, tools untuk menjalankan atau dikurangin lah ya. Seperti menggunakan Business Suite itu dikurangin aja penggunaannya. Teman-teman bisa posting secara manual aja dulu. Itu. Yang ketiga, nggak usah follow-unfollow. Ini pantang dilakukan. Ini nih yang paling jadi kunci. Selama masih shadow ban dan teman-teman melakukan follow-unfollow, itu justru akan memperpanjang masa shadow ban teman-teman. Nah oke, 4 ini udah cukup ya, cukup menjadi solusi. Dan buat teman-teman yang punya pemikiran, ada beberapa yang ngebahas tentang kalau udah kena shadow ban nih susah berkembang nih akunnya, itu tergantung ya. Kalau teman-teman masih bisa, kalau yang aku alami memang tidak setinggi engagementnya ketika awal sebelum terkena shadow ban, tapi tetap masih bisa tumbuh, masih tetap bisa ada harapan, nggak kemudian terkena itu terus mati, itu nggak. Akunnya akan tetap hidup, akunnya akan tetap naik juga, cuma memang nggak setinggi karena ibaratnya kita itu udah pernah masuk penjara tuh ibaratnya. Jadi orang dalam pantauan kali ya, akun dalam pantauan dalam Instagramnya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman mungkin perlulah ya tahu ini untuk menghindari terjadinya shadow ban di akun teman-teman. Nah mungkin sekian aja ya video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat atau mungkin wawasan buat teman-teman yang sedang galau mengalami shadow ban. Nah, coba cek Instagram teman-teman apakah terjadi hal seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian aja video kali ini dan thank you buat yang udah mampir di channel ini. Bantu aku buat ngembangin channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.